disampaikan oleh Mas Pundra Rengga Andita, selaku Ketua Mata Garuda Jawa Tengah periode kedua. Urutan menjawab akan dimulai dari kandidat nomor urut 1, 2, dan 3. Kepada panelis ketiga, Mas Pundra, monggo saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ini saya ucapin buat Pak Ketua MG Pusat, Mas Erwin Setiawan yang sudah hadir. Juga ada Mbak Raini, ini senior saya di Mata Garuda Jawa Tengah, yang dulu juga berperan aktif dalam pendirian Mata Garuda Jawa Tengah. Gitu. Pertanyaan saya simpel ya. Program-program yang dibawakan oleh semua calon ini sangat bagus dan hebat. Saya memahami bahwa sebuah organisasi itu bisa berjalan dan lancar karena dua hal. Yang pertama adalah komitmen, dan yang kedua adalah amunisi. Amunisi dalam hari ini berkaitan dengan kemandirian finansial. Nah, kemandirian finansial ini juga sangat penting dalam pandangan saya untuk bisa menginterpretasikan atau mengimplementasikan program-program kerja dari ketiga kandidat. Saya ingin tahu dari semua kandidat, kemandirian finansial seperti apakah yang akan dilakukan agar semua program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan yang telah direncanakan di awal. Kemandirian finansial apakah nantinya hanya akan menitik beratkan pada donasi saja? Jika donasi tentu ini juga akan mempengaruhi citra organisasi. Jika bukan titik beratnya pada donasi saja, apalagi kira-kira kemandirian finansial yang akan teman-teman lakukan. Dan terkait dengan komitmen, kita baru saja punya sekretariat. Jadi saya nyempil sedikit pertanyaan yang anaknya sedikit ini. Dari 3 kandidat ini kan tidak semuanya di Semarang. Yang terjauh, kalau saya lihat dari domisili, ada Mas Angga. Yang terdekat mungkin ada Mbak Ana, juga ada Mas Abi. Nah, kira-kira komitmen dari ketiga kandidat untuk mengunjungi kesekretariatan ini dalam 1 minggu itu berapa kali? Ataukah nanti modelnya hanya model sistem keterwakilan, artinya pengurusnya yang didelegasikan untuk mengunjungi, atau ketuanya juga nanti ada hadir? Jika hadir, kira-kira berapa kali dalam seminggu? Kurang lebih begitu Mbak Yuli dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Pundra untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menginformasikan, karena banyaknya partisipan yang ingin melihat wajah para kandidat, jika bisa untuk meng-on-kan video, para kandidat, Mas Abi dan Mas Angga bisa nggak meng-on-kan video? Nggak jamin sinyal ya, Mbak. Kalau mendadak mati, saya mohon maaf. Dicoba aja dulu, Mas. Sebentar saja tinggal ini kok. Iya, semoga bertahan. Tadi sempat live juga, ya kan? Oke. Baik, saya akan mempersilahkan kandidat nomor 1. Saya Mas sekarang tidak bisa mendengar suaranya. Oh. Halo, untuk pertanyaan bisa di-view di chat juga bagi partisipan maupun kandidat. Oke. Mohon maaf Mbak Yuli dan Mbak hadirin semua. Tadi kita sudah mendengar bahwa Mas Angga juga ketika menyampaikan pemaparan itu suara beliau terdengar putus-putus. Jadi mungkin beberapa saat melihat video, namun ketika off saya rasa itu tidak ada masalah begitu ya. Karena memang begini kondisinya gitu. Seperti yang disampaikan Mas Angga gitu. Something happen and we couldn't tackle gitu. Iya, karena memang partisipan di chat ramai sekali ya, pengen kandidat meng-on-kan video. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan saja kalau begitu. Sama nanti ada sesi foto bareng begitu ya, ini kan kenang-kenangan sekali. Iya, boleh. Nanti di akhir harap tetap stay tune sampai akhir ya. Ya, baik. Kalau begitu, saya persilakan Mas Abi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Pundra, monggo. Baik, terima kasih Mas Pundra. Jadi saya jawab yang terakhir dulu ya Mas, saya jawab yang terakhir karena itu sedikit banyak kita mengapresiasi bahwa kita punya sekretariat. Dan di saat yang bersamaan kita punya 2 universitas di mana awardee berada. Ada di Negeri Semarang
kemudian ada di Undip. Saya ngomong emang enggak. Kedengeran nggak suara saya? Halo? Suara saya kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran. Kedengeran, Mas, kedengeran. Oh iya, matur nuwun. Nah, jadi kita bekerja sama dengan mereka begitu, Mas. Tetap tadi kenapa saya set desa atau kampung pengabdian kepada kampung itu ya, kampung pengabdian. Karena itu adalah celah bagi saya untuk bisa berkunjung ke sekretariat di hari kerja. Begitu. Itu celah bagi saya. Saya membuat program itu adalah untuk memfasilitasi teman-teman yang bekerja Senin sampai Jumat agar bisa hadir di ruangan tersebut begitu. Nah, selain itu ruangan itu kan tidak boleh idle karena kita sudah dipercaya. Nah, kita coba, saya akan berkunjung ke Semarang karena Solo ke Semarang itu dekat. Begitu ya, naik kereta ada juga Semarkerto juga. Iya. Kita akan diskusi dengan mereka, bisa nggak kalian menjadikan ruangan ini sebagai co-working space? Di sini aja kalian garap tesis, di sini aja kalian garap, kalau disertasi kan senior, saya tidak mungkin bilang kalian gitu ya. Di sini aja Bapak dan Ibu garap disertasi begitu. Itu poin komitmennya. Itu celah udah saya buat di program begitu, Mas. Kemudian ada pertanyaan kemandirian finansial. Mas Pundra, saya sengaja banget mencantumkan di riwayat hidup saya meskipun tidak terlalu menarik begitu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP, saya meyakini bahwa tidak selamanya saya bisa memiliki uang dari sini gitu. Sehingga uangnya saya kelola, saya buat usaha. Saya jualan pakaian, Mas. Ini kalau boleh buka baju, saya buka nih. Baju dalaman yang saya pakai itu adalah barang jualan saya sendiri. Saya jualan kaos polos begitu. Nah, kemudian nanti ketika di Mata Garuda ini, saya tidak akan berjualan, Mas. Tapi pengabdian kepada masyarakat saya, itulah yang membantu menjualkan apa yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi memang, contohnya saya pakaian. Saya itu tidak memiliki penjahit, tapi saya bekerja sama dengan orang lain yang bisa menjahit. Jadi saya di bagian menjual. Begitu juga untuk Mata Garuda. Namun, tentu saja organisasi ini butuh perputaran. Itu ada iuran. Emang iuran itu mungkin Mas, asalkan kita punya tujuan yang jelas, misinya itu disampaikan dengan semua. Saya terinspirasi oleh koperasi karena studi saya concernnya ke sana. 28 orang mengumpulkan uang tidak terlalu banyak. Lama-kelamaan uang itu semakin banyak karena dibuatkan usaha. Dan semakin ke sini, kalau Mas Mbak terutama yang tinggal di UK, itu ada namanya Rochdale. Koperasi modern pertama di dunia. Dari 28 orang yang tidak punya apa-apa, mengumpulkan uang dari iuran, akhirnya prinsip kooperasinya dipakai di dunia. Begitu, itu untuk komitmen sekretariat dan kemandirian finansial. Jadi akan ada unit usaha yang dikelola oleh Mata Garuda, namun kita bertumpu pada... 1 menit lagi, Mas Abi. Matur nuwun, Mbak Yuli. Kita tekankan bahwa apa usaha yang dimiliki di daerah-daerah, kita bantu untuk mempromosikan. Bayangkan, Mas, di grup Mata Garuda aja, itu orangnya ada 223, itu Mata Garuda Jateng 1. Ini ada 3, berarti kurang lebih ada 400-an gitu. Kalau kita bisa penetrasi aja 2,5% untuk membantu menjualkan, berapa banyak yang aware terhadap produk-produk lokal di Jawa Tengah. Di daerahnya Mas Angga itu, Cepogo, itu keunggulannya adalah tembaga. Sampai ekspor, bahkan Bu Sri Mulyani pernah ke sana gitu. Itu di desa saya, Mas, kebetulan. Nah, itu. Saya tinggal sekarang. Nah, itu kan udah terkenal di ekspor, tapi bisa aja orang-orang kita tidak terlalu tahu. Nah, dengan kita ini, kita yang scale up, kita punya produk lokal, tidak kalah loh kualitas ekspor. Mohon maaf, sudah habis, Mas Abi. Waktunya sudah habis. Terima kasih, Mbak Yuli. Iya, sama-sama, Mas Abi. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mas Abi. Kemudian saya akan mempersilahkan kandidat nomor 2, Mbak Ana Nur Hasanah Suyanto, untuk menjawab. Monggo, Mbak Ana. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Julia, dan pertanyaan dari Bang Pundra menarik dan ini sangat penting sekali, betul, karena sebuah organisasi jika didukung dengan kemandirian finansial yang bagus, justru akan semakin memacu, organisasi itu akan semakin aktif, banyak kegiatan dan lain-lain, dan ini perlu banget untuk dipikirkan dari sekarang juga, misalnya nanti saya sebagai ketua MGJ 3, nah kemudian karena ini bersifat organisasi, tentu juga nanti perlu didiskusikan bersama pengurus MGJ 3, salah satunya nanti kan akan ada bendahara ya tentunya ya, apakah akan dibikin sistemnya nanti donasi dari alumni sendiri, atau sistemnya semacam kalau Mas Adi bilang tadi kayak
iuran atau koperasi, tapi maksudnya dari alumni sendiri yang misalnya kan kita juga merasa, oh saya dulu pernah dikuliahin nih sama LPDP, jadi misalnya mungkin membuka sistem donasi dari alumni, dari ini internal ya, untuk mendukung kegiatan MGJ itu sendiri. Itu alternatif pertama, ya dari internal dulu, jadi ini tidak sampai keluar ya, karena juga benar sekali terkait pendanaan atau uang itu juga bisa bersifat sensitif dan juga bisa membawa apakah nama baik lembaga itu sendiri gitu ya. Jadi kemandirian finansial menjadi penting, jadi maka dari faktor internal teman-teman alumni, nanti kita lihat responnya seperti apa, dan tentu ini nanti untuk ditekankan dan dipertegas dulu dari pengurus MGJ 3, apakah nanti mau dibikin iuran per bulan atau seperti apa. Terus yang kedua juga, teman-teman alumni ini kan punya potensi yang luar biasa, dalam arti bisa saja selain yang akademisi tapi yang praktisi memiliki kegiatan-kegiatan entrepreneur yang bisa dikolaborasikan. Misalnya Mas Angga sendiri mungkin jago desain ya misalnya, atau Mas Rois itu desainnya keren-keren sekali. Jadi bisa aja nanti kita bikin merchandise atau oleh-oleh atau apa ya, mungkin karya-karya MGJ berupa gelas, vandel atau apa, dan desainnya dari teman-teman alumni sendiri gitu ya, dan nanti bisa aja dijual atau ditaruh di sekre untuk ya bisa dijual gitu ya, nanti bisa juga menjadi pemasukan MGJ. Kemudian juga kalau kegiatan-kegiatan itu dari internal ada maupun tawaran dari kolaborasi dari teman-teman alumni juga kita buka, saya kira nanti kemandirian finansial bisa juga bersifat strategi-strategi yang bisa kita eksekusi ketika kita sambil jalan. Misalnya juga kalau donasi mungkin bisa bersifat bareng ya. Kalau dari pengalaman kemarin kan pengurus MGJ 2 itu donasi masker misalnya, dan di grup pengurus juga WhatsApp respon-respon dari alumni lain yang mengirimkan masker, yang mengirimkan barang-barang terkait donasi untuk COVID ini juga luar biasa responnya. Jadi bisa juga kemandirian finansial nanti juga donasi, dan mungkin kalau donasi lebih barang atau seperti apa gitu ya, itu juga bagus untuk mensupport lagi kegiatan Mata Garuda. Selanjutnya, kalau dari pengalaman saya pribadi misalnya, jika mohon maaf 1 menit lagi ya Mbak Ana. Ya, oke siap. Jika dibutuhkan, saya memiliki networking juga. Saya sebagai alumni Australia yang pernah dikuliahkan LPDP, ada juga skema alumni Grand Australia atau skema juga dari Australia, Grand dari Australia Indonesia Institute misalnya. Yaitu tentu ada juga yang bersifat kompetisi ya. Jadi belum tentu langsung diterima gitu, tapi setidaknya bisa juga kita coba, misalnya kalau teman-teman yang di akademisi punya link, misalnya punya kemampuan untuk mengajukan grant atau mengajukan kolaborasi dengan lembaga lain gitu ya. Jadi bisa juga kita coba alternatif seperti itu. Dan terakhir terkait komitmen Bang, untuk sejauh ini saya tinggalnya di Boyolali dan kerjanya di Salatiga, hanya 1,5 jam untuk ke Semarang. Jadi lebih terjangkau. Ya tentunya saya akan berusaha untuk ke sekretariat, nanti ya dengan teman-teman ya, maksudnya juga mengajak teman-teman juga untuk ke sana. Saat ini saya posisinya seperti itu, jadi terjangkau, meskipun tidak menutup kemungkinan misalnya tahun depan. Waktu habis ya Mbak Ana, terima kasih. Iya, oke. Ya, terima kasih Mbak Ana atas jawabannya. Sekarang saya akan mempersilahkan kandidat nomor 3, Mas Angga Fauzan, untuk menjawab. Monggo Mas Angga. Iya, sama-sama ya Mbak ya. Sekali lagi saya mohon maaf agar tidak memancing kontroversi bahwa saya sudah mencoba berbanyak hal tapi tidak bisa. Oke, yang pertama soal tadi finansial, soal berkunjung ke sekitar MGJ Jateng dan sebagainya. Yang pertama saya mau coba jelaskan dengan segala kerendahan hati, gaji saya, walaupun kalau misalkan ngomongin finansial saya pribadi ya, sebagai nanti yang mungkin juga bakal jadi sebagai ketua, kondisi saya pribadi sih, alhamdulillah pemasukan bulanan saya 2 digitan. Cuma hal tersebut saya tidak mau menjadikannya janji gitu. Bukan berarti kalau misalkan pendapatan bulanan saya 2 digit, lantas saya berpikir gampang kalau cuma ke Semarang doang, habis tiket berapa sih dan sebagainya. Enggak. Saya nggak mau menjanjikan apa-apa. Saya nggak mau menjanjikan bahwa saya akan setiap minggu mungkin atau bagaimana. Cuma saya akan mengusahakan minimal 1 bulan sekali saya akan berkunjung. Itu yang pertama. Cuma selain itu tentu bakal dipikirkan lagi prioritas kebutuhannya gitu kan. Kalau misalkan suatu ketika kita bisa ngumpul nggak cuma di Semarang, tapi misalkan tadi di Solo, atau mungkin di Pati, atau mungkin di Karanganyar, atau mungkin di Cilacap, dan sebagainya, saya tentu akan sangat senang. Saya lebih prefer kita nggak cuma jadi
oke, kita punya sekretariat, kita bisa menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan formal, ketemu stakeholder dan sebagainya. Cuma saya lebih berpikir bagaimana kita bisa lebih desentralisasi begitu. Jadi nggak semuanya anggota MG diajakin ke Semarang terus-terusan, enggak. Bisa jadi kita yang nganter ke sana gitu kan. Kita yang ke Batang mungkin, kita ke Karanganyar mungkin, ke Sragen mungkin, atau ke nanti kita lihat kira-kira klaster-klaster perkumpulannya itu mana aja sih yang dekat gitu kan. Jadi misalkan regional Semarang, mungkin ya Semarang, Salatiga, dan sebagainya. Terus kemudian Solo mana aja, Solo, Boyolali, dan sebagainya. Kalau Cilacap itu di mana, dan sebagainya. Nah, saya lebih prefer yang kayak gitu. Jadi kita bisa lebih merata, bisa lebih dirasakan, dan sebagainya, dan tidak menimbulkan kesan bahwa kita cuma sentris di satu tempat saja. Itu yang pertama. Jadi saya tidak ingin menjanjikan mingguan, cuma saya akan mengusahakan 1 bulan sekali, cuma dilihat lagi prioritasnya. Apakah kita harus ke sana terus, atau lebih baik kita gantian ngumpul di mana-mana gitu kan. Saya lebih suka 1 bulan sekali kita ada kumpul nih, MG Jateng, tapi ke daerah-daerah gitu kan. Bulan ini kita kumpul se-Solo Raya, bulan depan se-Semarang Raya, bulan depannya lagi kemana lagi. Jadi kita lihat kluster-klusternya kayak gitu. Itu yang pertama. Esensinya kan ke sana ya, esensinya kita berkumpul gitu kan. Kayak gitu. Jadi sayang banget gitu kalau nanti cuma di satu tempat yang ketemu itu lagi gitu kan. Kayak tadi lo lagi, karena bisa jadi ya yang jauh ke situ gitu kan. Butuh transport yang banyak, butuh waktu yang panjang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal partnership. Nah, di sini saya sepakat kita jangan hanya mengandalkan donasi dan sebagainya, tapi itu mungkin kita bakal adakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti bantuan sosial dan sebagainya. Cuma berdasarkan pengalaman saya pribadi, menit lagi ya Mas Angga. Iya Mbak, kita bisa menggunakan partnership, jadi lebih strategis gitu. Contoh kemarin Boyolali Bergerak, kita nggak buka donasi, cuma kita bekerja sama dengan GNFI, kita dapat 100 masker gratis. Mereka yang kirimin, kita nggak pakai ongkirnya, kita bagi-bagi aja gitu kan. Itu mungkin partnership kayak gitu bisa dilakukan. Boyolali Bergerak pernah kerjasama sama OJK. Kita bikin pelatihan ke masyarakat, pengolahan keripik singkong, dan ini bukan dari kita, dari OJK misalkan. Pernah kerjasama sama Rumah Zakat. Kita bikin kegiatan tertentu dan sebagainya. Nah, kayak seperti tadi yang bisa kita jalankan juga gitu. Oke, donasi iya, jual merchandise, hal-hal tertentu mungkin bisa kita lakukan juga. Nanti kita lihat, kita evaluasi terus rutin. Tentu dibutuhkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berpartnership gitu. Makanya tadi pemetaan di awal penting. Bagaimana kita memetakan partner-partner kita kayak gitu kan. Nah, terus yang keempat bisa jadi kita jadi agen konsultasi gitu. Kita jadi konsultan untuk daerah tertentu, untuk pembangunan daerah tertentu dan sebagainya. Ini kita punya sekian kelompok alumni LPDP yang jago di bidang ini. Pemerintah butuh apa? Kita bantuin gitu kan. Nanti profitnya bisa sharing. MG Jateng bisa dapat mungkin 10-20%, sisanya buat alumni tadi. Terima kasih. Sampai kami, Mbak. Ya, baik. Terima kasih untuk semua panelis dan juga kandidat pada malam hari ini. Baik, seluruh rangkaian acara pada malam ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih semua hadirin di sini. Demikianlah sesi debat pada malam hari ini. Alhamdulillah acara debat malam ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dari saya. Saya selaku moderator menyatakan bahwa debat malam ini telah berakhir. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan acara ini kepada MC, Mbak Tria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami tutup acara debat pada malam hari ini, di sini ada Mas Erbi Setiawan yang ingin menyampaikan beberapa hal. Mas Erbi, monggo silahkan. Iya, suara saya terdengar Mbak Tria? Iya, terdengar dengan jelas. Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menyapa senior kita dulu, ada Mbak Raini, Bang Pundra, terus saya lihat ada Mas Adirianto yang masih di Jepang ya. Ada Mbak V, kita terakhir ketemu di LPDP ya. Saya janji main ke Mabes, Mbak V belum main. Kemudian saya lihat ada Mas Rois, Lurah IPB, sekarang alhamdulillah juga bantu di MG Pusat. Jadi teman-teman Jateng nih banyak banget potensi anggotanya. Sedikit dari saya mau menyampaikan teman-teman, jadi ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan sekarang, sehingga nanti kepengurusan di depannya
tidak perlu lagi memikirkan hal-hal ini, kasarnya seperti itu ya, tidak harus memikirkan lebih panjang gitu. Yang pertama, di pusat kami punya satu nawacita bahwa MG Pusat ini harus bisa jadi supporting systemnya teman-teman di daerah. Nah, supporting systemnya itu seperti apa, teman-teman? Kalau boleh saya detailkan, alhamdulillah sekarang kita sudah on progress membuat website, yang di mana websitenya ini nanti kami akan meminta teman-teman di daerah juga untuk jadi ada page khusus untuk teman-teman daerah gitu. Nanti jadi one stop information si Indonesia MG itu ada di website ini, dan akan ada spesial homepage khusus untuk MG daerah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi alhamdulillah sempat dibahas terkait financial support. Alhamdulillah kami di pusat sudah berdiskusi beberapa kali, baik dengan LPDP dan pihak luar. Jadi insya Allah ke depan, mau didoakan, kita akan ada kerjasama dengan beberapa angel investor di luar sana. Jadi nanti konsep financial support-nya adalah kita akan lempar ke teman-teman di daerah, apabila memang teman-teman daerah memiliki startup atau UMKM atau apa, itu kita temukan dengan angel investor dari luar nanti. Jadi nanti bentuk financial support-nya adalah ada berapa persennya yang akan menjadi masuk ke kasnya teman-teman daerah. Jadi mungkin belum bisa terlalu wah karena kita baru kick off di kepengurusan ini. Jadi semoga ini bisa goal biar nanti kepengurusan ke depannya semoga bisa terbantu. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan juga terkait positioning Mata Garuda Kota Kabupaten. Jadi di ADART sekarang ini, ADART jadi lagi disempurnakan teman-teman. Jadi nanti akan diatur terkait dengan keberadaan MG Kota Kabupaten. Jadi apabila kota kabupatennya telah memenuhi beberapa syarat, kasarnya gitu, itu pengurus MG provinsinya berhak untuk membentuk MG Kota Kabupatennya. Nanti tinggal kita bahas bareng-bareng akan seperti apa bentuk koordinasinya. Kemudian Mbak Tria ini ketua terpilihnya kira-kira tanggal berapa Mbak ya? Halo, ketua terpilihnya insya Allah tanggal 15 kalau tidak salah di timeline. Tanggal 15 ya? Oke. Yeah. Berarti nanti, jadi ada agenda, kita insya Allah di tanggal 11 Agustus nanti, itu kita akan ada silaturahmi MG se-Indonesia, dan mendengar arahan dari Pak Rio selaku Dirut, dan juga kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan dari jauh nih untuk menyambut 17 Agustus gitu. Jadi nanti harapannya teman-teman di Jawa Tengah bisa ikut untuk kita silaturahmi itu ya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk support yang bisa kita kasih sementara terhadap teman-teman di daerah. Apabila teman-teman nanti membutuhkan support dalam bentuk pengen ngadain Zoom, pengen ngadain conference, apapun itu alhamdulillah MG Pusat sudah menyiapkan akun Zoom premium 500 peserta, dan kita juga kalau memang pengen di-linkkan ke YouTube-nya, itu monggo, kita bisa fasilitasi juga. Jadi kita tinggal cuman butuh seperti deskripsi kegiatannya apa saja, apanya nanti yang menyiapkan dari tim pusat. Kemudian terakhir saya menyampaikan bahwa bagi teman-teman yang memang suka nulis, kita MG sekarang sudah membuat namanya MG Majalah. Jadi insya Allah rutin tiap bulan itu akan publish. Jadi di situ boleh teman-teman tulis apa saja yang inspiratif ataupun mau hasil kajian atau apapun itu. Dan goalnya adalah di akhir kepengurusan nanti MG Majalah ini bisa terus jalan, tapi kita pengen ada satu kumpulan yang akan kita share ke masyarakat. Itu teman-teman yang mungkin baru bisa saya sampaikan. Monggo feel free buat kontak ke teman-teman pusat, apapun yang bisa kita support, insya Allah pasti kita bisa support. Dan terakhir, saya ingin ngucapin terima kasih banget kepada teman-teman semua yang sampai hari ini masih aktif mengurusin MG, kepada senior kita, Mbak Reni, Bang Pundra yang udah mengawal perjuangan sampai sekarang. Semoga tongkat estafetnya nanti bisa diteruskan oleh siapapun yang terpilih, dan harapannya nanti
Yang tidak terpilih bisa juga berkolaborasi terus dengan ketua terpilihnya, karena bagaimanapun Mata Garuda ini dibangun atas rasa solidaritas, kebersamaan, bukan atas dasar kompetisi semata, di mana tujuannya kita mengabdi bareng-bareng gitu. Dan saya rasa teman-teman MG Jawa Tengah punya potensi yang besar sekali. Saya janji teman-teman, saya punya janji ke teman-teman, setidak-tidaknya dalam kepengurusan saya, minimal saya 1 kali akan mengunjungi teman-teman di Jawa Tengah. Itu janji dari saya. Semoga bisa ketemu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas RB atas tambahannya. Jadi kayaknya di kepengurusan MG Pusat kali ini Mata Garuda wilayah mungkin bisa lebih terangkul ya Mas RB. Oke, ini kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Mungkin masih ada banyak pertanyaan baik dari panelis maupun dari peserta juga tentang tiga kandidat kita. Nah, untuk itu mohon maaf kami tidak bisa memfasilitasi. Mungkin masih ada banyak pertanyaan dari peserta juga. Di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan dari peserta. Untuk follow up pertanyaan ke kandidat lebih lanjut, mungkin bisa langsung menghubungi kandidat bersangkutan, atau mungkin bisa disampaikan di WA Group Mata Garuda Jawa Tengah. Di situ ada WA grupnya ada 3, atau mungkin bisa juga di follow up di postingan IG Mata Garuda. Mungkin kalau semisal di komentar IG Mata Garuda Jawa Tengah, mungkin banyak orang yang bisa lihat juga. Mungkin nanti kandidat kalau misal ada pertanyaan di IG Mata Garuda Jawa Tengah mungkin bisa memfollow up menjawab di situ juga. Begitu. Kemudian sebelum ditutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk teman-teman MG Jateng ditunggu untuk segera mendaftar sebagai pemilih di bit.ly/pemilih MG Jateng. Kemudian pendaftaran kami buka hingga Jumat 7 Agustus pukul 12, jadi jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk vote kandidat pada tanggal 8 sampai 9 Agustus. Adapun link untuk vote insya Allah rencananya akan kami kirim ke email yang terdaftar. Mungkin tanggal 8 pagi kami usahakan sudah terkirim. Kemudian ikuti terus informasi terkait pemilu raya MG Jateng periode 3 di IG Mata Garuda _Jawa Tengah. Dan juga bisa diikuti di WA Group yang ada 3 buah tersebut. Kemudian terima kasih kepada panelis, kandidat, moderator, dan seluruh keluarga MG Jateng yang hadir pada malam ini. Dan masih... saran, Mbak. Halo? Mbak mau saran, Mbak? Maaf, mau saran boleh? Ya, silahkan. Mbak, ini kan di-record ya, Mbak ya? Iya, betul. Apa boleh nanti dipublikasikan mungkin di YouTube atau di mana sehingga yang belum bisa hadir bisa melihat? Nanti kami usahakan. Iya, karena ini cuma 29 dan ada yang dari perwakilan yang lain kan, karena jadi mungkin untuk memberikan knowledge sharing ke yang lain yang belum hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Sekian untuk hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin katanya tadi mau ada foto karena jarang-jarang kumpul ya. Oke. Mbak Tria, ada yang lupa satu Mbak Tria, sorry. Iya, silahkan menambahkan. Kebetulan ada Mas Adi di sini. Jadi teman-teman terkait COVID ini, kita Mata Garuda sudah membentuk tim policy brief-nya COVID. Kebetulan salah satu penggawanya ada Mas Adi nih dari MG Jateng. Jadi saya membuka ke teman-teman kalau memang sekiranya teman-teman ada ide pikiran atau ingin masuk tim COVID policy brief-nya atau ada ide apapun itu, monggo bisa langsung ke Mas Adi ya. Mas Adi, tolong di cover teman-teman ya Mas Adi ya untuk COVID. Boleh. Thank you. Mbak Tria, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Kita mungkin yang belum dinyalakan kameranya boleh dinyalakan, nanti saya screenshot-kan fotonya. Silakan dinyalakan dulu. Oh ya Mbak Tria, mungkin juga bisa diupdate Mbak, sampai saat ini sudah berapa banyak yang mendaftar sebagai pemilih Mbak? Oke, saya update ya. Untuk saat ini yang sudah mendaftar ada 26, jadi sangat ditunggu partisipasi aktif
teman-teman dari MG Jateng yang lainnya. Sedangkan data sendiri kita ada berapa ya harusnya ya kalau dari Jawa Tengah gitu? Mungkin Mas Pundra bisa membantu saya. Ada berapa nggih Mas Pundra kira-kira kawan-kawan kita di MG Jateng ini? Kalau data tetapnya saya nggak punya Mas Adi. Tapi mungkin bisa dikomunikasikan dengan LPDP-nya juga kali Mas? Ke Mas itu Maharus atau siapa gitu ya? Iya, itu baru mau kita follow up. Awardi sama alumni semua punya suara ya untuk pemilihan kali ini? Atau atau hanya alumni seperti kemarin MG Pusat? Awardi dan alumni. ADRT-nya Awardi dan alumni. Iya, ADRT-nya Awardi dan alumni. Dimanapun mereka berada. Saya kira lebih dari 1.000 ya, karena dulu waktu saya itu sekitar 800-an kalau nggak salah datanya kayak gitu. Sekarang wah, lipat banyak Mbak harusnya Mbak. Iya. Jadi ya lipat banyak mungkin. Siap. Nanti mungkin untuk database sekarang kita lagi minta ke LPDP. Nanti once udah dapat kita bakal share ke teman-teman daerah ya untuk database-nya. Oke, siap. Mungkin nanti bisa jadi masukan pemilu raya berikutnya mungkin ya Mas Evi. Oke, saya screenshot. Ayo yang tadi hidupin kamera kemudian dimatiin, silahkan dihidupkan. Oke. Saya screenshot ya. Semoga ini karena demi totalitas mereka berdua begitu. Tim protokol saya kesehatan loh. Udah protokol kesehatan. Nanti jangan lupa. Ada yang pakai sup. Yang pakai HP mungkin HP-nya bisa di landscape. Oke, 1, 2, 3. Ada 2 layar harusnya ya? Iya, ada 2 layar. Ini baru layar ke-1. Iya, saya sudah layar kedua ya. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Kita nggak tahu Mbak, layar pertama atau layar kedua kita masuknya. Senyum aja pokoknya. Oh ya, silakan senyum aja. Minta tolong dibagi ya Mbak. Iya, siap. Nanti kami bagi lewat IG mungkin ya. Oke, sekian untuk acara hari ini. Terima kasih banget untuk teman-teman yang masih stay tune sampai malam, udah jam 9.06. Dan untuk 11. Dan untuk teman-teman yang belum daftar, harap segera mendaftar. Kami tunggu partisipasi aktifnya karena suara teman-teman itu sangat berarti. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari tim KPU maupun untuk penyelenggaraan acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sugeng dalu sederek MG Jateng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dan Mbak semua, tim KPU, Bawaslu, Mbak Ana, Mas Angga, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Luar biasa sekali malam ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Izin terima kasih. Ya, terima kasih Mas Abi, Mbak Ana, Mas Angga, Mas Pundra, Mas Erbi. Rasanya pada belum ini ya, belum rela live ya, apa? Ya. Apa dilanjut obrolan lain ini? Udah informal Mbak Boy sekarang. Iya, benar. Oh, jadi udah boleh nggak bahas recordingnya dimatiin dulu, Mbak. Ini. Mbak Tria, recordingnya dimatiin dulu, Mbak. Oh iya, benar. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih.